Batam disebut sebagai tulang punggung ekonomi Kepri. Namun di tengah tantangan global dan tantangan lokal, apakah mampu Batam bertahan atas tantangan itu? Nah, telah bersama kita Bapak Siono Saputra, ekonom sekaligus Ketua terpilih Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISA Cabang Batam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Iya, ini udah lama banget nih kita mau hadirkan Bapak untuk membahas soal ya isu-isu terkini lah. Terutama di Kota Batam terkait dengan perkembangan dan situasi ekonomi yang terjadi, Pak. Di tengah polemik juga kita tahu, Pak, perang dagang dan segala macam intrik yang terjadi di global sana. Eh, Secara umum, Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi global ini, Pak? Seperti apa dampaknya terhadap daerah kita dan eh, apakah ini justru membuka Pak peluang baru bagi daerah kita Pak, khususnya di Kota Batam. Ini bagaimana Pak? Ya, memang perlu kita pahami bahwa eh, masalah perang tarif atau trade war antara Amerika, China, dan negara-negara besar lainnya di dunia pasca Trump menerapkan tarif baru itu memang menjadi isu yang cukup apa, besar yang kita bahas di level nasional maupun level global. Ya. Dan Indonesia memang termasuk yang khawatir itu akan berdampak terhadap perdagangan kita ke sama ke Amerika, ya, sehingga beberapa waktu lalu memang Presiden Prabowo sudah mengirimkan tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Ekonomi Pak Erlangga Hartarto dan didampingi oleh Mike Penas dan beberapa menteri yang lain. Dan memang kebijakan pemerintah Trump sendiri memang memberikan penundaan ya selama 90 hari, dan itu berlaku juga untuk negara-negara lain. Dan ini menjadi kesempatan kita juga untuk kita mulai mengevaluasi kira-kira apa sih kebijakan yang selama ini dirasakan oleh pihak Amerika itu menghambat dalam arti investasi maupun menghambat perdagangan antar kedua negara ini. Nah, ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Dan memang beberapa wilayah yang memiliki keterkaitan langsung secara perdagangan dengan Amerika memang terdampak, seperti Batam salah satunya, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kenapa Batam terdampak? Karena memang kita ini adalah basis industri asing banyak sini, ya. Dan ada sebagian yang directly ekspor ke Amerika, ada yang juga mungkin via Singapura dan selanjutnya ke Amerika, atau juga ada yang di Cina. Dan ada juga industri-industri yang afiliasi ke Cina dan ekspornya ke Amerika. Itu semua terdampak. Dan sampai hari ini memang kita masih melakukan exercise, ya. Artinya seberapa besar sih dampak terhadap kenaikan tarif, penundaan tarif, ya, terhadap stabilitas industri yang lebih paham. Dan hari ini memang setelah kita diskusi dengan PP, kita melihat memang dampaknya memang belum terasa dalam jangka pendek. Dampaknya belum terasa dalam jangka pendek karena penundaan sudah keluar. Kita nggak tahu setelah 92 hari apakah tarifnya tetap atau akan ada tarif baru lagi yang lebih tinggi atau seperti apa. Ini kita masih melihat kondisi kebijakan baik di Amerika maupun di Indonesia. Hari ini kita mewanti-wanti pemerintah bahwa kondisi ini memang harus diantisipasi, bahwa dalam jangka pendek mungkin tidak ada dampak, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang ini akan, kalau sampai terjadi kenaikan tarif yang terlalu tinggi, itu akan memberikan dampak terhadap industri yang ada. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Tentu pemerintah harus mengumpulkan seluruh industri yang ada dan mencoba mengidentifikasi kira-kira selama ini apa saja masalah yang dihadapi, baik masalah fiskal maupun non-fiskal. Kemudian kira-kira insentif apa yang mereka butuhkan. Nah, ini juga penting kita melihat karena dampak tarif ini adalah ke daya saing produk mereka ke pasar global. Daya saing itu kaitannya dengan cost structure yang mereka miliki hari ini di dalam proses produksinya. Dan di mana menjadi domain pemerintah, nah itu yang mesti diidentifikasi oleh Jakarta maupun Batam maupun pemerintah pusat. Apakah insentif fiskal sudah cukup? Atau kalau nggak cukup, kita berikan insentif non fiskalnya seperti apa? Nah, ini saya pikir semua pihak atau semua stakeholder harus duduk bersama, ya, untuk mengidentifikasi dan elaborasi kondisi industri hari ini, sehingga ketika
masa penundaan 90 hari itu selesai, kita sudah siap dengan langkah-langkah mitigasi. Baik Pak, menarik kalau kita bicara tentang insentif yang diberikan pemerintah terhadap para pengusaha dan pelaku usaha yang itu Pak. Nah, sebenarnya Pak kalau kita melihat kan sudah banyak nih insentif yang diberikan. Walaupun itu sebelum terjadi tarif yang dilakukan oleh Amerika, nah seperti FTZ dan kawasan perdagangan bebas di Kota Batam. Nah, Bapak melihat masa depan FTZ ini seperti apa? Dan kita juga melihat tetangga sebelah Pak udah ngeluarin special economic zone juga Pak, Johor dan Singapura. Nah ini bagaimana Pak? Ini kan tantangan juga nih Pak di tengah situasi global yang terjadi saat ini. Ya. Memang betul bahwa dalam beberapa diskusi kita memang melihat bahwa FTZ ini apakah sudah cukup atau perlu dikembangkan. Dikembangkan seperti ini, misalnya kita evaluasi insentif yang diberikan FTZ ini apakah perlu diperluas. Memang problemnya adalah FTZ ini kan untuk kelancaran arus barang. Artinya insentif bebas PPN, PPNBM, dan biaya masuk itu memang untuk membuat industri datang ke Batam, produknya diolah dan dikirim kembali untuk kelancaran arus barang. Jadi memang insentifnya terbatas hanya untuk pajak pertambahan nilai dan kaitannya dengan produk, ya, dengan produk akhir dari si industri tadi. Nah, kalau dia diperluas, insentif apa yang bisa diberikan? Nah, kita mencontoh ke kawasan ekonomi khusus Johor Singapura. Itu kan mereka kasih 3 insentif saja. Insentif untuk corporate tax, ya, kemudian untuk high skill worker tax, ya, kemudian untuk industri hiburan. Itu mereka berikan diskon yang cukup menarik bagi industri. Bisa nggak kita contoh itu? Sebenarnya kita bisa contoh karena di Indonesia sendiri kita punya skema diskon corporate tax itu di fasilitas kawasan ekonomi khusus juga. Gitu. Kita sudah punya instrumennya. Hanya saja memang itu berlaku terbatas. Hanya seperti di Batam itu ada di Nongsan, di BAT, kemudian ada di Bintan. Nah, bagaimana kalau itu berlaku seluruhnya? Apakah dia bisa disematkan skema itu untuk FTZ? Nah, saya pikir itu juga pemerintah perlu melakukan exercise juga. Ketika fasilitas insentif fiskal di FTZ ini diperluas, itu seperti apa skemanya? Saya pikir itu harus dilakukan kajian lebih mendalam soal itu, ya. Tapi yang pasti kita harus melihat tantangan global atau regional lah kita katakan, bahwa hari ini Johor Singapura itu sangat mengancam karena pasti industri akan memilih ke sana dengan banyak fasilitas. Ditambah lagi non fiskalnya juga banyak, infrastrukturnya bagus. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kalau kita hanya mengandalkan insentif yang ada hari ini, saya pikir kita nggak siap untuk bersaing dengan mereka. Iya Pak. Menarik ya kalau kita bicara soal FTZ dan kawasan ekonomi khusus, apalagi Pak pemerintah pusat juga jor-joran nih untuk meletakkan kawasan ekonomi khusus di Batam terutama. Nah sebenarnya Pak, bagaimana Pak memandang ekonomi Batam terakhir 5 bulan terakhir ini? Apakah kebijakan dari pemerintah pusat untuk Kota Batam cukup meyakinkan Pak? Terutama dengan melanjutkan ex officio itu, sekaligus juga menjadikan wakil wali kota sebagai wakil kepala BP. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Ini pertanyaannya cukup sensitif ya. Iya. Jadi kita anggap bahwa pilihan melanjutkan ex officio adalah sebuah putusan final dari pemerintah, ya. Mungkin melihat keberhasilan 5 tahun yang lalu ex officio pertama dan melanjutkan ex officio kedua, mungkin pemerintah punya penilaian bahwa ex officio itu sudah berhasil. Hanya saja memang ini menjadi tantangan bagi wali kota dan ex officio Kepala BP hari ini, bahwa kondisi Batam hari ini tentu perlu banyak pemenahan, ya. Kenapa saya katakan pemenahan? Pertama dari sisi pelayanan publik, seperti mungkin sampah, kemudian jalan, infrastruktur, kemudian penanggulangan banjir, ya, kemudian reformasi birokrasi, perizinan dan lain-lain. Itu semua jadi tantangan bagi pemerintahan baru supaya dia lebih baik itu dibandingkan 4 tahun yang lalu. Dan karena tantangannya sekarang adalah persaingan regional, nah maka pemerintahan yang baru harus bergerak cepat.
gerak cepat, menjamin bahwa seluruh pelayanan lancar, seluruh infrastruktur pelayanan publik itu semakin baik dan semakin bagus, sehingga investor menjadi tidak ragu lagi datang ke sini. Memang semua itu adalah bagian yang tidak terpisahkan ya. Tadi disampaikan bahwa kita perlu ada insentif fiskal, ada perlu insentif non fiskal berupa mungkin perizinan atau mungkin ada subsidi lain dari pemerintah. Nah itu semua adalah bagian integral yang tentu harus dibahas oleh pemerintah dan dipastikan oleh pemerintah bahwa itu sudah berjalan dengan baik, sehingga daya saing kita semakin baik dan akhirnya investor bisa mau datang ke sini. Dan memang tantangannya berat karena ketika duduk itu kan pimpinan baru dihadapkan oleh banyak masalah ya. Dan ini kalau kita sih melihat memang tugas Pak Sakar dan Buli memang tidak gampang. Jadi ini yang memang perlu mereka didukung oleh orang dan tim yang kuat gitu. Oke Pak, mari kalau kita bicara soal Pak Sakar dan juga Ibu Li, terutama Bu Li lah. Kita tahu kedekatan Ibu Li dengan Bapak Presiden Prabowo gitu. Apakah ini akan membawa pengaruh yang positif untuk agar supaya insentif itu cepat diberikan gitu Pak? Karena kita tahu juga kan, ya kita ingin semua yang Bapak bisa sampaikan tadi itu segera terwujud gitu. Nah, apakah Bapak cukup yakin dengan keyakinan kedekatan itu bisa membawa pengaruh yang positif untuk Bapak? Ya karena beliau adalah representasi dari partai berkuasa. Jadi hari ini ya siapa lagi kita yakini kalau enggak Bu Lia bisa membawa pesan-pesan dari Batam ke pusat. Dan memang ini sangat strategis ya. Kita melihat bahwa apa kebutuhan kita, terutama yang kaitannya dengan regulasi-regulasi pusat, memang kita bisa titipkan ke Buli itu disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan hari ini saya yakin hubungan langsung antara Buli dengan Partai Gerindra, dengan Presiden Prabowo, dengan tim yang ada di pusat itu sudah sangat bagus. Hingga tinggal bagaimana kita mengemas kebutuhan kita apa. Ya jadi insentif apa saja kita butuhkan atau regulasi apa saja yang perlu kita sampaikan ke pusat sehingga pusat bisa memberikan kewenangan lebih besar kepada Batam untuk mengelola kawasan FTZ ini. Saya pikir itu perlu diidentifikasi lebih dalam dengan oleh tim untuk bisa disampaikan secara lebih formal ke pusat. Kira-kira kita butuhnya apa? Ya. Karena ini jalurnya sudah terbuka, tinggal kita maunya apa. Nah, saya pikir ini yang nanti harus disiapkan secara bertahap oleh timnya. Oke Pak. Berbicara tentang kebutuhan tadi Pak, sebenarnya sektor apa sih yang seharusnya itu kita kuat banget tapi tidak optimal gitu Pak? Nah itu apa Pak? Nah, pertama tadi saya sampaikan karena FTZ ini adalah untuk lalu lintas barang perdagangan, maka regulasi tentang lalu lintas barang ini yang harus diperkuat oleh pemerintah pusat. Karena mungkin hari ini masih ada dispute ya antara para pelaku industri dengan regulator, dengan ketentuan regulasi itu sendiri, sehingga banyak hal-hal di lapangan yang seperti tidak sinkron. Nah ini berapa kali sempat kita dapatkan masukan dari teman-teman pelaku usaha yang memang perlu dapat perhatian oleh pemerintah. Kemudian dari sisi logistik ya, atau dari sisi kepelabuhanan ya, kita minta juga pemerintah meningkatkan perhatiannya dari situ, bagaimana supaya biaya logistik semakin murah, kemudian juga infrastruktur terutama. Kemudian pengembangan kawasan itu juga penting. Bagaimana Batam yang semakin sempit itu bisa meluaskan kawasan di luar Batam, terutama di Tanggalan. Kemudian mungkin ada kawasan-kawasan lain, mungkin kawasan hutan yang perlu dikembangkan, dan mungkin secara lebih ini ya, berdasarkan hasil kajian misalnya, dan secara proporsional, artinya tidak semua hutan yang bisa dialihfungsikan. Walaupun BP Batam sudah mendapatkan kewenangan untuk membuka lahan sendiri atau mengalihfungsikan lahan sendiri, tapi itu juga tidak semena-mena. Artinya harus dipertimbangkan juga keseimbangan ekologis ya. Jadi tidak semua hutan lindung yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan itu akhirnya demi kepentingan investasi dia bisa dibuka. Saya pikir juga nggak sesederhana itu. Kewenangan itu diberikan supaya birokrasinya lebih mudah, tapi tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Oke Pak. Kalau kita bicara dengan pengembangan kawasan Pak, sebenarnya apakah itu menjadi daya tarik
untuk Batam sebagai kawasan FTZ dan KEK untuk menawarkan diri kepada kawasan ekonomi khusus yang ada di Johor dan Singapura, Pak. Kalau kita tahu kan tadi bilang salah satunya eh, insentif tax corporate yang diberikan dan semua segala macam. Nah, apakah pengembangan kawasan ini juga menjadi pemantik untuk menarik eh, kawasan ekonomi khusus ZEZ itu, Pak, Johor Baru, Johor Singapura itu, Pak, untuk kita di Kota Batam? Ya, jadi itu penting karena kita perlu membuat skema-skema kawasan baru. Ya, jadi kita tentu harus tidak bisa lagi menggunakan skema lama. Dan skemanya harus lebih canggih juga. Kita berkaca ke tetangga sudah, karena mereka punya target yang juga mungkin sama dengan kita. Mereka coba meraih investasi perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi, ya high tech industri, yang kaitannya dengan biomedik, dengan AI dan lain-lain itu semua, atau data center itu Johor Singapura itu sudah mencoba merebut investor-investor yang dimasuk di sektor itu. Nah itu juga kita sedang mencoba mengembangkan itu ya di Dongsa kita data center. Nah sehingga kalau kita pun mengembangkan kawasan baru, maka insentifnya tentu harus paling tidak sama dengan mereka, ya agar calon-calon investor tadi bisa ya punya pilihan lah, tidak bisa lah ketika mereka datang itu mereka tidak harus punya pilihan ke Johor saja, bisa melihat kita. Nah ini harus jadi perhatian, kita kembangkan kawasan baru dengan insentif yang lebih baik, yang bisa menyaingi insentif yang ada di seberang. Ya. Kalau itu tidak bisa, maka ya kita harus siap ditinggalkan oleh investor. Karena nggak bisa dikatakan Johor Singapura itu seperti tidak ada kurangnya ya. Karena karena paduan dua negara dengan fasilitas yang sangat lengkap, dengan pelabuhan yang sangat modern, dengan jaringan infrastruktur yang juga sangat bagus, sehingga investor sangat nyaman sekali kalau sudah pindah ke sana. Dan ini harus diantisipasi karena masalah-masalah di sini kan juga banyak gitu ya. Seperti mungkin ada potensi kenaikan listrik lah, kemudian soal kenaikan biaya logistik mungkin nanti, itu semua harus diantisipasi sebagai upaya kita untuk bisa bersaing dengan sebenarnya. Oke, Pak. Kalau kita ngomongin soal infrastruktur dan pelabuhan, Pak, kami UGP dapat kabar kalau misalkan Bapak Presiden Prabowo menginginkan pelabuhan baru, Pak, di Kota Batam. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah bisa terwujud, Pak, pembangunan pelabuhan baru di Kota Batam? Saya nggak tahu pertimbangannya apa untuk menambah pelabuhan baru ya, karena ide itu dulu pernah muncul ketika Pak Luhut dulu ngomong ya, kita akan bangun di daerah Sekupang juga itu, dan di lahannya Persero rasa, dan itu kelanjutannya juga nggak jelas. Jadi problemnya itu bukan di pelabuhan baru sebenarnya, tapi bagaimana kita memodernisasi pelabuhan yang ada. Nah, apakah pelabuhan, misalnya kita anggap pelabuhan Batu Ampar itu sekarang kan memang satu-satunya pelabuhan utama ya di Batam. Semua aktivitas ekspor itu dari sana. Nah, apakah pelabuhan Batu Ampar sudah tidak layak lagi? Pertanyaannya, apakah memang sudah urgensi untuk digeser atau digantikan dengan pelabuhan baru? Kalaupun diganti, di pelabuhannya di mana posisinya? Nah itu semua kan perlu pertimbangan dan perlu analisa yang lebih dalam juga. Nah daripada kita pusing memikirkan lokasi baru, kenapa nggak tidak pelabuhan yang ada saja dioptimalkan? Karena Batu Ampar juga sudah secara efektif, dia sudah punya sekitar 500.000 teus ya, dan sekarang dia dalam upaya dimodernisasi dengan penambahan jadi 4 kontainer crane. Nah itu saya pikir upaya dari BP Batam untuk memperkuat Batu Ampar sendiri. Nah kalau dibuat pelabuhan baru, nah itu saya pikir konsentrasi akan berubah, akan bergeser, dan butuh juga investasi yang juga tidak kecil. Karena bangun pelabuhan itu nggak cukup 1 triliun, ya. 1 triliun itu masih sangat kurang kalau untuk ukuran pelabuhan. Hari ini pelabuhan itu paling nggak dia butuh 50-100 triliun untuk dia mencapai sebuah fasilitas yang modern dan bisa melayani kontainer yang besar. Nah, apakah kita sudah siap seperti itu? Kan itu pemerintah harus berpikir. Nah, kalaupun memang ada investornya, kenapa tidak kita arahkan ke pelabuhan yang sudah ada, yang sudah existing, tinggal dioptimalkan, dimodernisasi. Jadi, mungkin saya tidak dalam konteks untuk menyanggah
ide-ide dari pemerintah, tapi tentu semua harus ada pertimbangan dan mungkin harus ada kajian yang lebih komprehensif tentang itu. Eh, Kalau kita lihat bang Pak, pertumbuhan ekonomi kita kan terlihat positif, Ya. tapi sepertinya tidak berbanding lurus Pak dengan data yang diberikan gitu. Nah, apakah Bapak melihat pertumbuhan tanpa pemertaan yang terjadi waktu Batam Berbanding lurusnya dengan apa nih yang dibandingkan? tidak Antara tidak berbanding pertumbuhan lurus, dengan apa? tidak berbanding lurus dengan apa yang terlihat nih. Ya, Iya, dengan apa misalnya? dengan kondisi masyarakat lah. Iya kan? Ya, oke. Ya memang ini yang harus selalu kita teman-teman terutama ya dan pers itu melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan harusnya berkualitas. Artinya berkualitas itu dia berdampak terhadap dua hal, itu kemiskinan dan pengangguran. Ya. Karena kalau ekonomi tumbuh, karena kita lihat ini dari sisi ya, dari satu sisi kita melihat pertumbuhan ekonomi itu apa aja sih yang mendorongnya? Karena kan kalau dari sisi pengeluaran itu kan dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian ekspor impor dan konsumsi investasi dari investasi. Nah, kita bisa melihat kalau pertumbuhan ekonomi tumbuh, maka sudah pasti deh konsumsi rumah tangganya tumbuh tuh. Kalau konsumsi pemerintahan kecil lah innya distribusinya. Tapi kalau konsumsi rumah tangga dan investasi itu dominasi besar. Artinya kalau ada data statistik mengatakan ekonomi Batam tumbuh, maka dua sektor itu tumbuh. Nah, kalau dia tumbuh, berarti investasi terjadi. Kalau banyak investasi masuk. Nah, logikanya investasi masuk, maka dia akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja. Lapangan kerja terbuka, harusnya pengangguran turun. Konsumsi meningkat, artinya daya beli masyarakat meningkat. Daya beli meningkat, artinya pengangguran, kemiskinan turun. Harusnya kita melihat logikanya seperti itu. Karena lapangan kerja tercipta, banyak orang bekerja, harusnya orang miskin juga akhirnya kurang. Ya. Nah, ini yang harusnya kita lihat dampaknya. Nanti kalau nanti bisa dilihat di data BPS. Ya. Ekonomi tumbuh, kemiskinan stabil di angka 5%. Kemudian pengangguran fluktuatif. Ya. Bisa dikatakan tidak saling kait-mengkait. Jadi betul kata Raffi tadi. Ekonomi tumbuh kok nggak berdampak terhadap masalah-masalah sosial ini. Nah, ini yang harus mendapatkan perhatian. Apalagi kalau kita bandingkan dengan data Bank Dunia itu yang masuk kategori yang kita itu beda. Yang pengangguran ini juga pengangguran seperti apa? Ada juga dia menganggur tidak punya perusahaan tapi dia bisnis online misalnya punya penghasilan besar juga nih. Atau para YouTuber nggak punya pekerjaan formal tapi penghasilannya juga besar. Nah, apakah memang kategori kondisi seperti itu? Nah, ini yang harus dilihat. Atau apa memang dia tidak berdampak? Jadi memang pertumbuhan ekonomi itu hanya data indikatif saja, tidak berdampak kemana-mana. Nah, ini juga berbahaya nanti kalau tidak bisa kita elaborasi. Akan ada banyak pertanyaan gitu. Buat apa ekonomi kita banggakan pertumbuhan ekonomi kalau dia tidak menyelesaikan masalah-masalah sosial tadi? Nah, ini tugas pers juga dan tugas kami juga sebagai akademisi, sebagai ekonom yang peduli juga terhadap kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu salah satu dari organisasi kita juga ya di Kata Ekonomi untuk kita bisa berkontribusi. Ya. Kontribusi kita ya dalam konteks kita memberikan masukan-masukan, ya transfer informasi tentang kondisi yang terjadi. Kita lakukan riset dan kajian-kajian sehingga masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan masyarakat tadi bisa kita jawab secara akademis dan secara ilmiah. Bisa dong kita kolaborasi nanti Pak. Bisa sekali. Iya. Pak nih sebagai akademisi nih, bahkan sekarang ketua IC cabang Batam dan juga menjadi local expert lah Kemenku gitu Pak. Berapa banyak sih pengusaha Batam yang meminta atau lembaga lain lah yang meminta masukan kebijakan atau soal ekonomi lah dari Bapak tuh gimana Pak? Kita memang secara rutin bertemu dengan kami, ya, bertemu dengan asosiasi pengusaha. Apalagi beberapa teman-teman pengusaha juga bagian juga dari IC, ya, mereka juga sarjana ekonomi juga. Jadi ini hubungan ini yang mau kita perkuat, ya. Artinya
IC ini tidak hanya domain di kampus, ya, tidak hanya akademisi. Karena pesan dari pengurus pusat, IC ke depan ini harus menerapkan konsep ABG, Academy, Bisnis, dan Government. Nah, karena ini bagian yang integral nih, nggak bisa terpisahkan. Akademisi dan bisnis dan juga government. Bisnis pelaku lapangannya, government regulatornya, dan akademisi itu orang yang mencetak para sarjana-sarjana ekonomi di kampus yang akan digunakan di semua sektor. Nah, sehingga keterikatan antara tiga sektor ini kita harapkan bisa menciptakan sebuah hubungan yang baik sehingga bisa ya berkontribusi terhadap peningkatan atau kondisivitas ekonomi suatu daerah. Oke, Pak, bicara tentang IC nih, setelah pelantikan nanti, apa sih gebrakannya? Apa sih gerakan yang mau dilakukan untuk paling tidak berkontribusi untuk Kota Batam? Oh, Pak. Ya, pertama secara internal ya. Iya. Secara internal kita akan memperkuat keanggotaan, kita akan nanti komisariat di kampus-kampus kita akan bangun dan kita akan optimalkan sehingga anggota sarjana ekonomi, calon-calon sarjana ekonomi yang ada di kampus itu ketika mereka tamat itu bisa bergabung dengan organisasi kita. Semakin besar maka akan semakin kuat. Hari ini saja IC itu sudah hampir 15.000 anggota ya dari 55 cabang di Indonesia dan itu kita akan terus tingkatkan. Kemudian secara eksternal kita sudah siapkan beberapa program strategis kita. Kita akan nanti membuat semacam jurnal ekonomi, kemudian kegiatan-kegiatan kajian. Kita akan bentuk kelompok-kelompok kajian berdasarkan tematik tertentu, seperti misalnya kelompok kajian industri dan energi, kelompok kajian sosial, dan kelompok kajian politik dan budaya dan mungkin seperti itu. Nah, itu kita sudah konsepkan dan nanti kita akan realisasikan ketika setelah pelantikan. Kemudian juga kita nanti buat semacam diskusi bulanan, ya kita mengundang para praktisi, kita dengan pemerintah, dengan asosiasi pengusaha, kita berdiskusi rutin setiap bulan untuk mengupdate kondisi isu-isu ekonomi yang ada di Batam maupun di Kepri. Ya, kemudian kita nanti buat semacam rilis bulanan, setiap ada isu tertentu, IC akan memberikan tanggapan ya secara organisasi melalui rilis, kita buat konferensi pers ya, kita akan memberikan masukan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah melalui ya cara isi nanti ya secara jelas secara ilmiah dan secara klinis. Oke, Pak. Ini terakhir, Pak. Apa pesan Bapak sih untuk anak-anak muda Batam yang ingin terjun ke dunia ekonomi, termasuk dia sebagai profesional, wirausahaan atau pembuat kebijakan yang ada saat ini, Pak? Itu bagaimana pesan Bapak untuk mereka semua? Ya, jadi sekolah ekonomi itu memang secara bisa didapat di bangku kuliah, tapi praktek langsungnya ada di lapangan. Dan itu memang untuk menjadi pelaku ekonomi memang tidak selamanya harus sarjana ekonomi. Dan itu memang kita tekankan secara keilmuan kita peroleh di kampus, tapi secara praktek dia dapat di lapangan. Nah, anak muda yang hari ini mungkin yang sudah kuliah di Fakultas Ekonomi, tentu kita berharap ketika mempraktekkannya bisa digabungkan dengan ilmu lapangan ya. Di semua sektor, apakah dia sebagai pengusaha, apakah dia sebagai karyawan, atau dia nanti sebagai abdi negara, sebagai ASN, itu mereka bisa mengimplementasikan ilmunya berdasarkan teori yang ada dan praktek langsung di lapangan. Dan tentu satu hal lagi harus ditambah adalah skill-skill lain di luar ekonomi. Hari ini kita tahu bahwa ekonomi digital, ya kemudian artificial intelligence itu sudah masuk di semua sektor. Nah, itu perlu dipahami dan perlu dipelajari. Dan itu memang kadang ada kampus yang menyelipkan kurikulum digital dan AI tadi, tapi ada juga yang kita harus dapatkan di luar. Nah, untuk memperkaya khasanah keilmuan, maka anak-anak muda ini tentu harus mulai siap dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, sehingga mereka siap bersaing di pasar kerja maupun di
di sektor-sektor yang mereka yang geluti ya. Oke. Baik Pak, sebagai closing statement Pak, untuk Bapak sebagai pesan Bapak kepada pemerintah dan pembuat kebijakan bagaimana Pak? Sebagai closing statement kita hari ini Pak. Ya. Boleh Pak, kameranya di situ Pak. Tentu bagi pemerintah terus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, ya, yang pro bisnis, yang bisa memperkuat daya saing kawasan, terutama Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, sehingga investor atau pengusaha-pengusaha dari manapun datang untuk membangun kota ini. Dan jangan lupa juga bahwa memperbaiki atau mengoptimalkan sarana infrastruktur itu merupakan sebuah kegiatan yang tidak terputus, yang harus terus dilakukan sehingga Batam semakin baik dan masyarakatnya hidup semakin nyaman dan tenang dengan layanan publik yang semakin sempurna. Oke, baik, terima kasih Bapak Siono telah mengisi podcast pada hari ini. Untuk teman-teman sahabat GoKepri semua, terima kasih telah menyaksikan GoKepri Podcast untuk episode kali ini. Jangan lupa ikuti terus sosial media kami di gokepri.com, dan di situ kami akan melakukan update terus berita selengkapnya dan isu-isu terkini di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Terima kasih, saya Muhammad Raffi dan sampai jumpa.